Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Camtasia-nya. Ini yang saya gunakan Camtasia versinya 8.6. Mungkin teman-teman menggunakan Camtasia yang lebih tinggi daripada versi ini, tidak apa-apa. Ini 86.0. Pertama, elemen-elemen di Camtasia di sebelah kiri atas. Di sini ada clip bin, isinya nanti di sini apa-apa saja yang kita impor untuk edit, baik itu gambar, file audio, juga file video. Di sebelahnya ada library, ini seperti template ya. Ada musik, tema dan seterusnya. Dan di sini ada callout-nya. Callout ini bisa berupa bidang atau juga tulisan dan efek-efek. Nah, seperti ini bisa dicoba-coba sendiri. Termasuk zoom in, kemudian di sini untuk manajemen file audionya nanti di sini juga ada transition. Jika tidak tampil di sini menunya, bisa klik di sini more. Nah, ini ada cursor effect, visual property dan seterusnya. Di sini saya gunakan video editor Camtasia karena ini yang saya rasa paling ringan untuk ngedit dan fasilitasnya lumayan lengkap. Termasuk saya katakan lengkap itu karena di sini ada menu tersendiri untuk manajemen audio. Biasanya video editor yang ringan itu tidak ada manajemen untuk audio. Oke, untuk clip binnya kita impor file-file yang hanya dibutuhkan biar tidak terlalu berat nanti prosesnya. Pertama, sebelum kita edit video, justru yang awal adalah kita edit audionya dulu. Sehingga kita di sini siapkan dulu audio-audio yang dibutuhkan. Contoh di sini saya siapkan ini untuk yang ini adalah hasil narasi atau hasil dari dubbing atau untuk suara kita. Kemudian kalau misalkan butuh musik juga bisa ditambahkan musiknya. Nah, sekali lagi di sini kita sekarang berbicara file audio dulu. Nah, untuk musik jangan asal ambil musik apalagi hasil karyanya orang lain. Nah, untuk musik di Better Life Indonesia, terutama teman-teman yang sekarang lagi belajar editing di Better Life Indonesia, untuk musik wajib ambilnya dari audio library-nya di YouTube. Jangan ambil dari sumber yang lain, karena nanti kena masalah di copyright atau bisa-bisa video kita dimatikan sama YouTube. Nah, caranya di sini buka aja di Google audio library YouTube. Nah, ini bisa diambil dari sini. Untuk musiknya ada banyak sekali pilihan musik. Nah, di sini YouTube audio library. Ini bisa diakses dari manapun dan gratis asalkan Anda punya email Gmail. Dan bisa langsung di-download tanpa copyright. Itulah kenapa kita harus menggunakan sumber musik dari audio library-nya YouTube. Jika sudah di-download, silahkan dipilih mana yang nanti kira-kira sesuai untuk topik yang akan diangkat. Contohnya di sini saya udah punya beberapa koleksinya. Nah, misalkan di sini, misal saya pakai yang ini. Di play aja dulu sambil dengarkan musiknya seperti apa. Ini juga musik-musik hasil download dari YouTube audio library. Oke, misalkan ini saya ambil, saya masukkan ke clip binnya Camtasia. Jadi ini video, ini adalah audio backgroundnya, ini adalah audio dubbingnya. Nah, caranya audio background ini masukkan ke track yang paling bawah. Ini kan timeline ya, yang paling bawah ini. Namanya timeline. Kemudian ini ada track 1, bisa bertambah sampai berapapun tracknya. Ini tergantung nanti layeringnya bagaimana. Karena ini adalah background, saya masukkan di track paling bawah. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita taruh mouse di sini, diklik. Nah, ini bisa digeser-geser. Oke. Kalau ada wave seperti ini, ada gambar gelombang seperti ini menunjukkan dia ada audio. Karena ada juga video, misalkan nanti kita udah punya file video, kita taruh ke sini juga ada gambar gelombang seperti ini. Itu berarti videonya mengandung file suara atau videonya mengandung file audio. Karena ada saja video-video yang tidak ada audionya itu juga ada, atau audio atau video yang sengaja di mute atau audionya dimatikan. Kalau udah seperti ini berarti video file audio sudah masuk. Ada gelombang seperti ini. Nah, pertama ini kan kosong nih, bagian depan nih. Ketimbang kosong ini saya buang aja dengan fasilitas cut. Ada gambar gunting, bukan cut yang ini ya, tapi yang sebelah sini, split. Kalau cut ini nanti semuanya ini hilang.
Nah, semuanya hilang. Tapi kita gunakan split untuk memisahkan satu bagian dengan bagian yang lain. Contohnya di sini ada sidebar apa jarum ya kalau orang-orang bilangnya. Ini bisa Anda geser-geser kemanapun, posisinya terserah. Misalkan saya mau ngambilnya di sini, taruh aja di sini. Kemudian mana yang mau dipotong diklik. Kalau udah biru seperti ini berarti udah aktif, baru di split. Nah, dia udah jadi dua kan. Yang ini misalnya nggak kepake, langsung aja dihapus dengan menekan tombol del. Ini saya majukan, seret. Nah, di paling awal. Kemudian di sini kalau mau ngeplay, taruh aja di sini, kursornya klik di timeline, kemudian tekan spasi di keyboard. Nah, dia ngeplay. Misalkan ini audio untuk play terlalu kasar, kita baru manajemen audionya. Misalkan saya kasih fade in. Nah, biar dia naiknya perlahan, nggak terlalu kasar. Nah, seperti itu contohnya. Jadi fungsinya fade in itu biar dia naiknya perlahan. Coba lihat di sini. Nah, ini kan semacam hijau sama segitiga ini ya. Ada pentol-pentolnya di sini. 1, 2. Ini mengindikasikan dia volumenya naik secara perlahan. Kalau ingin dimajukan atau dimundurkan, cukup tekan yang di sini pentol yang ini, klik, digeser kanan atau kiri. Atas bawah juga bisa, kanan kiri juga bisa. Nah, seperti ini. Contoh penggunaan fade in. Ini namanya audio point. Yang bundar pentol ini namanya audio point. Oke, setelah audio yang background kita masukkan, kita baru berbicara untuk narasinya. Taruh di depan sini, di atasnya. Contoh saja, misal saya mau pakai narasi yang ini. Ini saya potong. Ini juga potong. Bagian yang nggak kepake dihapus. Klik, delete, klik, delete. Baru ini saya taruh paling depan. Lihat di sini wave-nya. Ini tinggi-tinggi kan? Ini gelombangnya cuma sampai sini. Secara logika, volumenya ini kalah dengan volumenya background. Padahal kan nggak boleh background volumenya dominan itu. Harusnya narasi yang lebih dominan. Sehingga ya narasi ini kita tinggikan volumenya. Caranya klik di sini warnanya sampai biru, klik audio, enable volume leveling, klik. Nah, ada garis di sini, baru di volume up. Nah, volume up seperti ini sampai seberapa? Nah, biasanya nggak terlalu tinggi juga. Nanti kalau misalkan dia melewati, nah ini kan melewati biru, dia kalau di render nanti pecah suaranya. Kalau didengerin di HP nggak enak. Oke, saya anggap segini sudah cukup. Coba kita dengar. The wedding ceremony has been prepared and the venue for Sundaram Kingdom sebagai cowok sama Majapahit. Nah, ternyata evaluasinya bahwa suara narasinya masih belum terdengar karena kalah dengan beat musik dari background. Sehingga beat yang bawah ini mau saya turunkan. Jadi misal ini di sini sebagai introduction, misalkan sebagai permulaan intro, ini saya tinggikan volumenya sampai sini. Nah, sampai sini misalkan. Terus audio narasi masuk. Saat audio narasi masuk, volume musik background dikecilkan. Caranya audio kita menggunakan fasilitas audio point. Klik di sini, tambah satu lagi, klik di sini. Audio point yang di depan ini sebagai penguncinya, audio point yang di belakangnya sebagai yang bisa kita gerakkan. Ini saya turunkan sampai sini. Misalkan seperti ini. Contoh, kita dengarkan lagi. The wedding ceremony has been prepared and the venue from Sundaram Kingdom sebagai cowok sama Majapahit Palace. Nah, hasilnya seperti itu. Kalau misalkan ini kurang tinggi, volumenya bisa ditambah. Ini misalkan volumenya masih terlalu kencang, bisa kita turunkan lagi dengan gerakkan audio point yang ada di bawah sini. Nah, ini masih bisa diturunkan dan dinaikkan. Nah, kemudian narasinya ini udah selesai. Atau misalkan narasinya sengaja kita cut sampai di sini dulu. Nanti misalkan di belakang sini kita tambahkan narasi lagi. Nah, sementara narasinya ini kosong, jangan dibiarkan video yang kita render itu juga kosong atau sunyi.
Kalau narasinya sedang kosong, misalkan saya kasih contoh aja seperti ini. Nah, misalkan narasi ada di sini, kemudian ada narasi lagi di sini misalkan. Ini tidak apa-apa. Bagian tengah ini jangan sampai kosong. Saya kita manfaatkan audio yang background. Kita besarkan lagi. Add audio point. Add audio point lagi. Sekali lagi, yang depan itu fungsinya untuk mengunci, yang belakangnya untuk digerakkan. Nah, jadi ini volumenya tinggi karena introduction, sini kosong. Pas narasi kita kecilkan. Pas narasi kosong ditinggiin lagi volumenya. Sampai berapa? Sampai segini, sehingga di sini nanti narasi bicara lagi. Sama di sini pun kita kasih audio point lagi. Klik biar warnanya biru di sini. Klik audio point lagi. Klik audio point lagi. Yang depan sebagai pengunci, belakang sebagai penggeraknya. Kita turunkan lagi. Nah, sehingga berirama. Oke, kita dengarkan seperti apa contohnya. The wedding ceremony has been prepared and retinue from Sundanes Kingdom bersebolkan toward the Majapahit Palace. The wedding ceremony has been prepared and retinue. Nah, itu contohnya. Jadi, pada saat kosong, ini juga pada saat kosong lebih baik kita mainkan di audio background. Sehingga tidak ada kesunyian pada saat kita bikin video. Dan yang pasti ini, pada saat narasi bicara, video background harus dikalahkan. Pada saat narasi bicara lagi, video background harus dikalahkan lagi. Jangan sampai audio background, sekali lagi, jangan sampai audio background itu mengalahkan audio narasi. Nah, seperti itu untuk cara kita mengatur audionya. Jadi, untuk editing video itu yang awal justru kita lakukan untuk audionya. Karena audio itu berkaitan dengan narasi kita di awal yang dibuat tadi. Setelah videonya selesai baru kita masukkan klip-klip videonya. Sekali lagi, audionya dulu baru video. Kalau audionya udah finish baru kita ngedit untuk videonya. Kalau sudah seperti ini langsung aja di Ctrl S, misalkan di sini part 1. Misalkan contohnya untuk kita simpan. Simpan aja dulu dengan ekstensi Camproj. Jadi ini adalah project Camtasia. Dan jangan lupa meskipun Camprojnya sudah disimpan, seluruh file-file yang ada di sini biarkan ada di hard drive dulu, jangan dihapus. Biarkan berada di storage-nya, biarkan berada di direktorinya, jangan dipindah, jangan dihapus, jangan dimodifikasi. Kecuali kalau nanti sudah dirender, hal-hal yang udah nggak kepake itu bisa dihapus. Tapi selama projectnya belum dirender, ini biarin. Sekali nanti misalkan siapa tadi pakai audio ini, terus ini kan di library musik, kemudian ini saya cut, saya pindah ke dokumen, misalkan ke download all sini. Di sini nanti tidak akan missing atau akan hilang. Nah, makanya biarin dulu. Kalau udah di render baru udah bebas, mau dihapus, mau diapain terserah. Oke, itu untuk pembahasan kita tentang audio. Selanjutnya pembahasan tentang video ada di video berikutnya di tutorial ini. Silahkan nanti diterjemati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.